Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Bayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ada gambar teko dan cangkir, tempat pensil, boneka, vas bunga. Apa saja yang dapat kamu buat dari kerajinan tanah liat? Lalu apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Ya, itu adalah tanah liat, air, alat pengaduk, dan wadah. Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. Siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan gambar rancangan. Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang, sebaiknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat. Tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Nah, anak-anak, prakarya dari tanah liat merupakan karya 3 dimensi. Apa karya 3 dimensi? Yaitu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kita bisa melihatnya dari segala arah. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar berikut. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis, yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. 1. Prisma segitiga, 9 ruas garis. 5 segi 4, 8 ruas garis. 5 segi 3, 6 ruas garis. 5 segi 5, 10 ruas garis. 5 segi 5 mempunyai ruas 15. Ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan tersebut? Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Berdiskusi, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar, tempat yang berair. Menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil.
dan kotor atau tercemar. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks di atas? Tempat yang kumuh dan becek bisa membahayakan diri dan orang lain. Kamu bisa mencari informasi lainnya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar? Ayo menulis. Buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Contoh, lingkungan yang becek dan kumuh. 1. Tidak nyaman. 2. Dapat menjadi sarang penyakit. 3. Bisa membahayakan diri dan orang lain. 4. Tidak enak dilihat. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Demikian materi kita pada pembelajaran 3 kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.